Shalom, senang bisa kembali berjumpa kembali dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Natal di tengah ketidakpastian. Keadaan dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Peperangan yang terjadi di mana-mana. Ekonomi yang makin hari makin memburuk. Suhu politik yang makin memanas di tanah air. Semua ini membuat suasana Natal kali ini seolah tanpa sukacita. Seolah-olah kita tidak bisa menikmati sukacita Natal kali ini. Lalu saudara, ketika suasana seperti ini, suasana penuh ketidakpastian seperti ini, apakah kita masih bisa menikmati suasana Natal? Pada awal abad pertama, ketika Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan sensus yang pertama, sensus primitif yang pertama kali, semua orang harus kembali ke tempat kelahiran masing-masing. Dan saudara-saudara, orang-orang yang merantau kembali ke kampung halaman mereka. Kota-kota besar menjadi sepi, kota-kota kecil menjadi ramai. Desa-desa pun menjadi ramai. Begitu juga dengan sebuah desa kecil yang bernama Bethlehem. Saudara-saudara, ketika orang-orang yang merantau ini pulang ke kampung halaman mereka, penginapan-penginapan menjadi penuh sesak. Warung-warung menjadi penuh. Kedai-kedai kopi menjadi penuh. Orang-orang kembali ke tempat asal mereka dan mereka berjumpa dengan teman kecil mereka. Berjumpa dengan mantan mereka. Mantan suami, mantan istri, mantan teman, mantan musuh. Dan ketika mereka berjumpa, di situ terjadi sebuah reuni akbar. Lama mereka tidak berjumpa, mereka akhirnya berjumpa, bisa bernostalgia dengan masa lalu mereka, masa kecil mereka, bercerita tentang hal-hal lucu di masa lalu, atau bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka ketika merantau. Semua itu membuat mereka berada dalam suasana yang penuh kegembiraan, tertawa, terbahak-bahak. Tetapi saudara, ketika reuni akbar ini terjadi, ada sebagian kecil orang yang tidak bisa menikmati reuni akbar ini. Siapa mereka? Para gembala. Karena mereka, para gembala ini, mereka harus ada di padang belantara menjaga ternak mereka. Oh bukan saudara, bukan ternak mereka, tapi ternak majikan mereka. Mereka inilah orang-orang yang tidak dihargai di kalangan orang Yahudi. Mereka ini disejajarkan dengan pelacur dan pemungut cukai dan juga orang berdosa. Kesaksian para gembala ini pun tidak dipercaya di pengadilan ataupun di dalam masyarakat. Ketika reuni akbar ini terjadi, mereka ada di padang belantara yang gelap. Padang belantara yang gelap, segelap masa depan mereka. Sedangkan orang-orang lagi bersuka cita di desa-desa dan kota-kota kecil. Saudara, ketika mereka ada di padang belantara, tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Seolah sebuah bintang yang meledak dan cahayanya menerangi mereka. Mereka menjadi ketakutan. Karena saudara, konsep orang Yahudi ketika bertemu dengan malaikat, maka kematian akan segera datang. Maka malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Setelah itu malaikat melanjutkan, "Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan." Setelah itu, sejumlah besar bala tentara surga hadir di tempat itu sambil memuliakan Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah itu, malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan para gembala-gembala. Setelah malaikat pergi meninggalkan para gembala-gembala itu,
para gembala itu saling mengajak. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat seperti yang telah diberitakan kepada kita. Dan setelah gembala-gembala ini tiba di Bethlehem, mereka menjumpai bayi persis seperti yang diberitakan oleh malaikat-malaikat itu kepada mereka. Setelah itu para gembala ini memberikan kesaksian mereka tentang Mesias kepada orang-orang. Orang-orang menjadi keheranan karena para gembala inilah orang-orang yang tidak percaya kesaksiannya, tetapi mereka memberi kesaksian tentang Mesias. Dan Mesias adalah sosok yang dinanti oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel sejak lama. Setelah mereka memberikan kesaksian, para gembala ini kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing sambil memuliakan Allah. Saudara-saudara, hidup mereka penuh dengan kegelapan. Masa depan mereka gelap, segelap padang belantara di mana mereka biasa menjaga ternak mereka. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, ketika mereka berjumpa dengan Yesus Kristus, hati mereka penuh dengan sukacita. Masa depan mereka boleh penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka bersukacita dan memuji Allah ketika mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, hidup kita saat ini pun penuh dengan ketidakpastian, bukan? Keadaan ekonomi memburuk, peperangan di mana-mana, suhu politik yang memanas di tanah air. Semua itu seolah membuat sukacita Natal bisa menghilang dari diri kita. Tetapi saudara, sukacita Natal itu tetap bisa kita nikmati ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat kita di Natal kali ini. Natal bukan tentang kue, Natal bukan tentang pesta, Natal bukan tentang baju baru atau kembang api. Natal bukan tentang ketidakpastian atau kepastian masa depan. Tapi Natal adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di Natal kali ini. Natal menjadi berarti ketika kasih Allah bisa mencapai hati manusia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Pagi ini kami belajar dari para gembala-gembala yang ada di padang belantara. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak punya masa depan, tidak punya kepastian. Hidup mereka, masa depan mereka segelap belantara di mana mereka biasa bekerja. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Sang Mesias, berjumpa dengan Sang Juru Selamat, hati mereka dipenuhi sukacita dan mereka memuji Allah. Biarlah kami juga belajar dari para gembala di Natal kali ini. Sekalipun hidup kami saat ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kegelapan, namun kami tetap bisa bersukacita ketika di Natal kali ini kami berjumpa dengan Sang Bayi Natal, Sang Juru Selamat itu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara.